Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa aba'i wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamu alaihim ajma'in wa azwaji Rasulullah wa ahli baiti wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wal arwah jamil awliya wa salihin wa syuhada wal muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin wa a'immatil mujtahidin wa muqallidihim ajami' musannifil kutubin nafi'ah, khususan minhum al-imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim wa talmidatihim al-muntasimin al-muhibbihim al-mutalikin bihim wal arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhum al-jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fid darain amin ila qawlihi wa kana yaqul ya ma'syaral hawariyin qad akbabtu lakumud dunya ala wajhiha fala tan'ashuha ba'di. Wa qalu lahu ma laka tamshi alal ma' wa nahnu la nastati'ul masya alaih. Qala kaifa manzilatud dinar wal dirham indakum? Qalu hasanatun rafi'ah. Qala lakinnaha indi bimanzilatil hajar wal madar. Wa tawassada hajaran fa'atahu iblis faqala lahu ya Isa rakanta ila dunya farama ilahi bil hajar wa qala ma indi minha ghaira hadha. Wa kana yaqul, pernah beliau berkata, ini kalau di Ihya dari hadisnya Rasulullah, tapi kalau di sini seperti yang menyatakan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dikatakan? Ya ma'syaral harawariyin, wahai para pengikut yang setia. Kalau Nabi itu wahai para sahabat. Qad akbabtu lakumud dunya ala wajhiha. Aku telah balik dunia sesuai dengannya untuk kalian. Artinya kita ini sudah mengetahui sangat jelas bahwa dunia itu adalah musuh, bahwa dunia itu melalaikan, dan dunia dapat
menjauhkan seseorang dari kebaikan dan ketaatan. Nabi Muhammad atau Nabi Isa telah menunjukkan kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya atau umatnya, dunia aslinya telah ditunjukkan. Aslinya dunia, hakikatnya dunia sudah ditunjukkan, dan diajarkan bagaimana memposisikan dunia dalam kehidupan. Saya sudah diterapkan nih, aku sudah terapkan untuk kalian dunia sesuai dengan tujuannya atau kebutuhannya. Jadi sudah diterapkan. Nah, sudah dicontohkan. Ini loh, aku punya keluarga, istri, juga anak. Aku juga memiliki kewajiban, baik itu kepada Allah atau kepada sesama makhluknya Allah, baik itu manusianya, jinnya, binatangnya, dan yang lain sebagainya. Sehingga aku sama dengan kalian, sama-sama membutuhkan makanan, minuman, ataupun kehidupan untuk keluarga dan yang lainnya. Tapi kita membutuhkan dari dunia cuma hanya sekedar ini, tidak lebih. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita menyatakan, wah nggak bisa untuk ini, untuk itu, belum ini, belum itu, nah, coba kita pikir, kewajiban kita dengan Rasulullah besar mana? Kita punya berapa sih istri? Satu. Rasulullah, hah? Ada riwayat 11, ada riwayat 12. Nah, terus Rasulullah nggak menjalankan kewajibannya kepada mereka gitu, nggak menafkahi mereka, nggak mungkin. Nabi telah mencontohkan kepada kita menafkahi mereka, bahkan mengajarkan adil di dalam berbagi. Nabi menjalankan kewajibannya. Lah kalau dihitung secara duniawi, kebutuhan Nabi dunia lebih besar daripada kita. Kita wis satu, anaknya mek siji loro. Kemudian dalam bekerja seakan-akan punya anak 10. Kalau gini nanti, kalau gitu nanti, kalau nanti ada ini, ada itu. Anakmu mek siji loro, bingungnya kayak ngono. Dani papat 5 6 7 8 9 10. Kualik dah semua akhirnya muter. Kita memberikan alasan-alasan seakan-akan supaya kita nggak disalahkan kalau kita ini mencari dunia. Salah tetap. Nyari mati-matian menghabiskan banyak waktu untuk dunia itu sudah salah. Oh 8 jam, salah. Salah 8 jam itu. 1 jam 2 jam cukup. Yang penting dapat untuk makan 1 hari, wis itu kewajibannya. Selebihnya ketaatan kepada Allah. Untuk jaga-jaga, tambahlah sedikit. Jangan kerjanya 8 jam, ibadahnya dalam 1 hari tidak sampai 8 jam. Kok sampai 8 jam? 1 jam tidak sampai. 1 jam tidak sampai. Kerjanya dalam 1 hari 8 jam. Ibadahnya dalam 1 hari 1 jam nggak sampai. Enggak, saya alhamdulillah baca wirid ini, baca wirid itu. Iya wis hitungan. Ambek kerjamu, ambek turumu, manganmu akeh andi. Pasti banyak apa? Selain ibadahnya, selain ketaatannya. Padahal kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di atas dunia apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dunia ini sudah diajarkan kita oleh Rasulullah, oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Diajarkan, loh, dunia itu posisikan seperti ini. Sudah diajarkan, dicontohkan dalam kehidupan mereka. Falatan asyuha ba'di.
Jangan setelah diajarkan oleh Nabi Isa atau sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut mereka yang setia, yang benar-benar meneladani mereka secara penuh, kemudian kita setelahnya menghidupkan dan membangkitkan dunia lagi. Mereka ini sudah meletakkan dunia di bawah, bukan di atas, di bawah. Kalau urutan itu paling nomor terakhir. Jangan kita balik, akhirnya dunia nomor satu, ibadah nomor terakhir. Nah, falatan asyuha ba'di, jangan kamu bangkitkan lagi, hidupkan lagi dunia ini dengan apa? Kemakmuran, dengan kemewahan, kemegahan setelahku. Jadi sudah dibongkar kedoknya dunia, sudah sangat jelas bahwa dunia itu adalah ini dan itu. Jangan nanti setelahku kalian tutup lagi kedoknya dunia, kejahatannya dunia, keburukannya dunia. Akhirnya orang-orang ngejar dunia lagi, mengidolakan dunia lagi, menomorsatukan dunia lagi. Dilarang, falatan asyuha ba'di. Pernah juga ada orang berkata kepada Nabi Isa, malaka tamshi alal ma, bagaimana kamu bisa berjalan di atas air? Wa nahnu la nastati'ul masya alaih, sedangkan kami nggak bisa berjalan di atas air. Nggak ada kan di antara kita yang bisa berjalan di atas air? Hah? Ada. Mereka juga bingung, kok bisa jalan di atas air kamu ini? Kami nggak bisa. Mau latihan berapa kali pun tidak iso. Kalau misalnya berjalan di atas tampar, mungkin bisa dengan latihan, walaupun jatuh berulang kali. Itu pun masih dengan rasa takutnya mengikat tali di bagian belakang punggungnya, juga menyiapkan tempat yang nyaman di bawah. Barangkali ada jatuhnya masih gantung, atau kalaupun lepas jatuhnya empuk. Ini masih jaga-jaga. Lah kalau di air nggak bisa. Yang ahli sirkus suruh nyoba nggak bisa. Berdiri nggak bisa, karena apa? Diinjek nggak bisa, itu air. Tapi Nabi Isa bisa. Mereka bertanya, kok bisa? Sedangkan kami nggak bisa. Nabi Isa tanya kepada mereka, kaifa manzilatud dinar wa dinhar indakum? Dinar dan dirham posisinya pada kalian itu bagaimana? Bagaimana posisinya dunia? Bagaimana posisinya harta di hati kalian, pada diri kalian? Dijawab, hasanatun rafi'ah. Wah, posisinya dunia ini di atas, istimewa pada kami. Jelas ya, orang kaya datang, orang ini nggak ada yang melepaskan pandangan dari dia. Ditelok mulai dukur sampai nisor. Mari ngono ngetokno HP, ditelok HP ini. HP apa ya? Sandal ditelok sak sandale. Mobil dilihat mobilnya. Wah, orang kaya. Padahal terkadang yang dipakai orang kaya murah, tapi karena yang maki orang kaya dianggapnya mahal. Yang dipakai orang miskin kadang mahal, tapi karena yang maki orang miskin dibilang murah. Orang kaya, wow, memiliki posisi. Kenapa? Kita memuliakan harta. Ketika kita memuliakan harta, orang yang berharta kita akan muliakan. Dipanggil orang yang punya harta. Nggak atik bingung toko, nggak atik bingung yang lain, budal. Tapi kalau dipanggil ustad, apalagi ustadnya nggak suge misalnya, nggak ada apa-apa, malasan. Ustad,
Tidak bisa, ada ini, ada itu, ya. Nah, tapi lek wong sugih, berarti ada ini, ada itu, budal, ketok. Padahal kadang wong sugih ngek ini ya medit. Tapi Ustadz walaupun kiri ngek ini ya akeh, tapi mikir. Ya, pesenan wong sugih didhisikno. Ustadz kari, nyantai, tenang. Ya, pokoknya engko ya tak kei gratis, potongannya akeh. Nah, kali-kali masih banyak garapan ini, garapan itu dan yang lain sebagainya, macam-macam. Macam-macam. Kenapa? Posisi dunia tinggi di dalam diri kita sehingga kita memuliakan orang-orang yang berduit. Wah, kadang itu naudzubillah min dzalik. Ulama datang, kiai datang, dihormati. Mestinya mereka pantas untuk duduk di depan, mereka pura-pura acuh, pura-pura nggak tahu, nunggu. Tapi yang musuh kita teko, monggo, mohon maju. Nah, orang yang memuliakan seseorang karena hartanya, itu 2/3 keimanan akan pergi, hilang dari dirinya. Itu orang yang kaya, yang soleh. Orang kaya yang soleh, kalau kita memuliakan karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya, 2/3 agama kita akan habis, akan hilang. Lah bagaimana kalau yang kaya bukan orang soleh? Ini yang soleh loh, tapi kita memuliakan bukan karena kesolehannya, karena kekayaannya, 2/3 hilang. Danio sing sugih mang duduk wong soleh, tambah entek. Kalau mau memuliakan seseorang itu memuliakan sesuai Allah memuliakannya, karena ketaatannya, karena kebaikannya, karena ketakwaannya, karena ibadahnya. Nah, itu muliakan, itu seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Allah. Allah memuliakan siapa? Yang kaya? Enggak. Yang punya jabatan tinggi? Tidak. Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud semuanya punya jabatan, punya kekayaan. Apakah dimuliakan? Sama sekali tidak. Tapi lihat Nabi Isa nggak punya apa-apa, dimuliakan sama Allah, menjadi apa? Ruhullah. Nabi Muhammad kenyang, nggak pernah 3 hari berturut-turut, dimuliakan, bahkan menjadi makhluk atau manusia yang paling dicintai dan paling utama di sisi Allah. Para aulia, lihat Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lain sebagainya, dimuliakan. Kenapa? Kekayaannya? Tidak. Jabatannya? Enggak. Tapi karena kedekatannya dengan Allah, dimuliakan sama Allah. Lah kita juga gitu, muliakan seseorang itu karena ketaatannya, bukan karena hartanya. Lah ini konda dunia ini punya posisi tinggi pada kami, karena semuanya nggak bisa berjalan tanpa ada dunia. Loh, siapa bilang semua nggak bisa berjalan dengan dunia? Enggak, justru semua tidak bisa berjalan dengan kecuali dengan kenikmatan Allah. Sekalipun nggak punya harta bisa berjalan. Buktinya apa? Orang gila itu punya duit? Enggak. Tapi bisa enggak dia menikmati makanan ini, makanan itu? Bisa. Oh, bisa berjalan walaupun nggak ada duit. Bahkan nggak ada duit bisa dia mendapatkan obat dan perawatan. Oh, itu kan dibiayai negara. Bisa enggak dia mendapatkan? Dapat. Dia ngasih duit? Enggak. Kenapa? Sudah diatur semuanya sama Allah. Jadi bukan karena duit bisa berjalan segala sesuatu, tapi semua sesuatu itu berjalan dengan kenikmatan Allah. Makanya ketika kita ada dunia memiliki posisi, nggak bisa. Tanya, ya apa dunia pada dirimu? Wah, mulia, istimewa. Katanya Nabi Isa, adapun dunia pada dan pasir atau kerikil. Ya apa sih batu sama kerikil? Orang beli kerikil atau beli batu koral, ditaruh di mana?
di dalam rumah, di berangkas, di gembok, gimana? Di depan rumahnya. Apakah dikasih satpam untuk jaga? Jokon, hati-hati, ono sing jegek siji kerikile atau koralnya. Enggak, dibiarkan. Dibiarkan. Kadang ada anak kecil-kecil mainan lempar-lemparan, ya juga harga sama sekali dalam diri kita, sehingga apapun bisa. Tapi kalau dunia punya posisi sulit. Makanya kelanjutan perkataan yang pertama kalau di dalam kitab Ihya itu disebutkan apa? Kenapa jangan kita hidupkan? Karena dunia itu buruk kapan? Kalau kita gunakan untuk maksiat. Jadi kalau dunia itu kita gunakan untuk maksiat, ada menjadi keburukan. Tapi termasuk daripada keburukannya dunia, kita tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat kecuali dengan meninggalkannya. Orang yang mendapatkan kemuliaan di akhirat dari Allah itu harus meninggalkan dunia. Kalau enggak bisa. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di akhir-akhir bab Ihya. Tarkud dunya syadid wa fautul akhirah asyad. Tarkud dunya mahrul akhirah. Meninggalkan dunia itu sulit. Lebih sulit, lebih menyedihkan. Meninggalkan itu lebih menyedihkan. Kalau dunia sedih, tapi meninggalkan surga atau akhirat itu lebih menyedihkan dan lebih menyakitkan. Lah, untuk bisa mendapatkan akhirat atau surga dengan apa? Harus meninggalkan dunia. Harus meninggalkan dunia. Itu ibarat mas kawin. Kalau kamu ingin mendapatkan akhirat, mas kawinnya apa? Tinggalkan dunia. Jadi kita nggak akan mungkin mendapatkan kemuliaan di dunia kecuali dengan meninggalkan, tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan di akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia. Kecuali dengan meninggalkan dunia. Lah, Nabi Isa ini pernah pada satu hari memakai bantal batu. Iblis datang kepada Nabi Isa, berkata, ya Isa, wahai Isa, rokanta dunia, kamu sudah mulai tertarik kepada dunia. Bantalan batu, batu itu tidak ada empuk kan, tidak ada empuk batu. Batu itu keras-keras, apalagi di luar. Kalau di sini batu masih ada yang ngeprul. Walaupun rodok atos tapi rodok ngeprul. Mungkin di bantalan sih rodok enak, tapi kalau batu di sana ndak ono batu yang enak. Rata-rata batu agak kasar. Kalau untuk bantalan ya ndak enak, nyucuk-nyucuk. Di bantalan batu datang iblis. Kamu mulai tertarik dengan dunia, mulai ingin merasakan nikmatnya dunia, katanya iblis. Akhirnya batu tadi itu dilemparkan oleh Nabi Isa kepada iblis, dilemparkan ke iblis. Katanya Nabi Isa, ma indi ghaira hadza, aku nggak punya daripada dunia selain ini. Wis ini tok yang aku punya. Jadi bantalan batu tadi itu tok yang aku punya, tidak punya yang lain. Kenapa? Rumahnya atapnya langit, lantainya bumi. Itu Nabi Isa. Makanya kata Nabi Isa, lu aku nggak punya yang lain kecuali ini. Tapi dilempar sudah. Jadi sejak itu nggak pernah lagi bantalan, dan tidurnya ya situ tanah atau
bumi yang dibuat tidur oleh Nabi Isa. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menenangkan kita dengan kehidupan yang cukup dan sederhana. Dengannya kita bisa meningkatkan kebaikan, ketaatan, meraih ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.